Saudara terkasih, bertemu kembali dalam acara renungan harian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan, dan terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hari ini kami datang mau merenungkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya di dalam Engkau kami dapat menerima serta mengerti dan berbuah di dalam firman-Mu. Amin. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, Hosea adalah salah satu nabi yang mengingatkan Israel atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ia menyuarakan pertobatan kepada keluarga kerajaan dan bangsa Israel, di mana mereka harus kembali kepada Allah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa Nabi Hosea menyuarakan nubuat pertobatan kepada mereka? Karena memang nyatanya peribadahan dan persembahan yang dilakukan orang Israel sekadar menjadi rutinitas. Taurat hanya menjadi hukum yang kaku dan tidak menjadikan mereka berhubungan baik dengan Allah. Di balik rutinitas dan aturan-aturan tersebut, mereka justru tergoda dengan praktik-praktik penyembahan ilah bangsa lain. Oleh karena itu, Hosea mengingatkan Israel bahwa Allah menghendaki kesetiaan iman mereka. Allah tidak tergiur dengan korban atau persembahan yang diberikan tanpa keikhlasan dan hanya bersifat rutinitas saja. Allah adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, memberikan tanah perjanjian, dan memberkati mereka. Karena itu Allah ingin orang Israel kembali dekat dan mengenali Dia. Saudara terkasih, tema firman Tuhan kita kali ini yang diangkat dari Hosea pasal 6 ayat 6, yaitu siapa bilang Tuhan menyukai korban-korban sembelihan dan korban-korban bakar. Saudara-saudara terkasih, banyak masih kita yang berpikir hidup bersama Tuhan itu sama seperti orang-orang Israel di zaman Nabi Hosea saat itu, di mana sering kita berpikir Allah itu sudah sangat senang dan hatinya dapat kita senangi hanya dengan korban-korban persembahan yang kita berikan dalam bentuk materi yang kita bawakan kepada Tuhan dalam jumlah-jumlah yang besar dan sebagainya, tanpa disertai dengan mempersembahkan hidup kita, tanpa mempersembahkan hati kita yang mau berbalik, bertobat dan hidup setia dan mengenali Dia dalam kasih-Nya dan juga di dalam kehendak-kehendaknya. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 6 mengingatkan kita bahwa Allah menyukai kasih setia dan bukan korban-korban sembelihan. Allah menyukai pengenalan akan Dia lebih daripada korban-korban bakaran. Maka untuk itu saudara-saudara terkasih, pesan firman Tuhan ini pada kita hari ini adalah, yaitu pertama, ada dua yang disenangi Allah dalam hidup kita, dan hanya ada dua hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Pertama, kasih setia. Kasih setia di sini maksudnya adalah kasih kita kepada Tuhan yang kita dapat tunjukkan dengan komitmen dan juga kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang menyenangi hati Tuhan lebih dari korban-korban sembelihan. Dan yang kedua,
Yang disenangi Allah dalam hidup kita adalah pengenalan kita akan Dia. Kasih kita kepada Allah kita tunjukkan dalam pengenalan kita kepadanya. Sebagai Allah yang telah membebaskan kita, sebagai Allah yang telah menjadi juru selamat kita, sebagai Allah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita, sebagai Allah yang telah memberkati kita, sebagai Allah yang telah memelihara hidup kita, sebagai Allah yang telah menggenapi janjinya di dalam Yesus Kristus, yang dinyatakan atau yang kita nyatakan dengan hidup kita, yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dan yang kita nyatakan dengan hidup kita yang mau mengabdi kepadanya, yang mau melayani Dia, melalui hidup kita yang setia beriman padanya, yang setia melakukan perintah-perintahnya. Saudara-saudara terkasih, Allah menuntut kita untuk hidup baru. Dan firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita, itu jauh menyenangkan hati Tuhan, lebih daripada korban-korban sembelihan dan korban-korban bakaran yang kita bawa padanya. Tapi ibadah kita padanya semata-mata hanya menjadi rutinitas, dan tidak ada pembaruan hidup kepada hal yang lebih baik mengikuti Tuhan. Namun kita tetap hidup dalam keinginan duniawi, menyembah Allah lain dalam hidup ini. Amin. Semoga firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami. Ajarlah kami menyenangkan hati-Mu lewat hidup kami, yang dapat hidup dalam kasih setia kepadamu, dan juga dapat hidup dalam pengenalan